Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kelompok 4 yang akan membahas mengenai desa yang terbaik di Indonesia. Dengan saya sendiri, Dewi Puspitasari, NPM 18133100128. Dan rekan saya, Sari Pamungkas, NPM 18133100047. selanjutnya Isnaini Nur Zulaika, NPM 18133100068. dan yang terakhir Rosmianti, NPM 18133100149. desa terbaik di Indonesia. Saya Dewi Puspitasari, NPM 18133100128. Menjelaskan slide pertama. Jadi sebelum kita tahu desa mana yang menjadi desa terbaik, jadi kita belajar dulu mengenai syarat, peraturan, atau hal-hal yang mendasari sebuah desa agar bisa menjadi desa yang terbaik. Jadi ini ada sebuah lomba yang digunakan untuk menentukan desa yang terbaik. Nah, dasar hukumnya itu Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang merupakan pembaruan dari Permendagri nomor 13 tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan. Mengenai kategorinya, itu ada 3. Yang pertama adalah desa cepat berkembang, desa berkembang, dan desa yang kurang berkembang. Tapi yang boleh ikut lomba adalah desa yang cepat berkembang dan berkembang. Nah, kenapa kalau desa kurang berkembang tidak boleh ikut lomba? Itu karena desa yang kurang berkembang itu harus perlu dibina lagi supaya menjadi desa berkembang dan baru bisa ikut lomba. Yang ketiga adalah kriteria dari desa agar bisa ikut lomba. Yang pertama, sebuah desa itu mempunyai penyerapan anggaran program inovasi desa yang baik. Kemudian akuntabilitas, jadi penyimpangan-penyimpangan yang ada di desa itu kecil, atau kalau bisa malah tidak ada penyimpangan. Dan yang ketiga adalah pelaporan serta kinerja tim inovasi kabupaten itu berhasil. Selanjutnya adalah syarat. Syaratnya adalah desa diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, desa memiliki RPJM desa. Yang ketiga, desa memiliki RKPD sesuai dengan siklus perencanaan dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014. Yang keempat, desa menetapkan APBD sesuai dengan siklus dan aturan perundang-undangan. Yang kelima, desa melaksanakan padat karya tunai. Yang keenam, Kades dan BPD-nya itu tidak tersangkut masalah hukum. Yang ketujuh, bagi desa yang pemekarannya telah berumur 4 tahun terhitung sejak penetapan. Dan yang paling penting adalah desa memiliki profil desa. Nah, profil desanya ini bisa bersifat online atau offline. Offline khusus bagi desa yang belum memiliki akses untuk melaporkan profil desanya secara online. Dan tujuannya adalah menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa atau kelurahan, serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengenai mekanisme pelaksanaannya, yang pertama, lomba tingkat kecamatan itu diselenggarakan oleh kecamatan dan dilaksanakan pada minggu kedua sampai keempat bulan April. Kemudian, camat melaporkan hasil kepada bupati atau wali kota. Yang kedua, lomba tingkat kabupaten diselenggarakan oleh kabupaten dan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei, dan bupati atau wali kota melaporkan hasilnya kepada gubernur. Dan yang ketiga, lomba tingkat provinsi diselenggarakan provinsi dan dilaksanakan pada minggu kedua sampai keempat bulan Juni. Kemudian gubernur melaporkan hasilnya kepada menteri melalui Dirjen Bina Pemerintah Desa. Yang keempat adalah tingkat akhir ini, lomba tingkat regional dan nasional diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan pada minggu kedua sampai keempat bulan Juli, dan hasilnya dilaporkan kepada Dirjen Pemerintahan Desa kepada Menteri untuk ditetapkan juara lomba desa dan kelurahan tingkat regional.
dan hadiahnya adalah piagam, piala, dan program serta kegiatan untuk memajukan desa atau kelurahan. Nah, tambahan mengenai mekanisme pelaksanaan itu tidak harus sesuai dengan yang ada di peraturan undang-undang ya teman-teman. Itu bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada dalam suatu desa, kabupaten, provinsi, atau bahkan suatu negara. Jadi itu menyesuaikan keadaan sebenarnya. Saya Yuda Sari Pamungkas, NPM 047 akan menyebutkan pemenang dari Lomba Desa Terbaik yang ada di Indonesia pada tahun 2019. Pemenangnya adalah Desa Bleberan. Desa Bleberan merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul yang berada di sektor barat. Jarak orbitasi dengan ibu kota Kecamatan Pelayan adalah 4 km, sedangkan untuk jarak dengan ibu kota kabupaten adalah 10 km, serta jarak dengan ibu kota provinsi adalah 40 km. Letak geografis Desa Bleberan berada di ketinggian 188,20 meter di atas permukaan air laut dengan suhu 23-33 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi berkisar antara 80% sampai 85%. Kemudian, Desa Wisata Bleberan ini terletak sekitar 45 km dari pusat kota Yogyakarta, ternyata menyimpan potensi alam luar biasa, yaitu air terjun Cigetuk dan Gua Rancang Kencana. Air terjun Cigetuk ini sangat unik karena muncul dari sela-sela tebing kars yang gersang. Dan terdapat 3 sumber mata air yang menyembur di sekitar air terjun ini, yaitu mata air Dumpo, Ngandong, dan Umbul, sehingga tidak pernah kering. Pembangunan di masyarakat desa dan arus modernisasi juga membawa dampak perubahan sosial budaya di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering mendengar adanya lembaga-lembaga tradisional dan lembaga-lembaga modern. Sejalan dengan itu ada pula pola ajar tradisional dan pola ajar modern. Pola ajar tradisional itu mengajarkan cara-cara atau hal-hal yang kurang lebih sama dengan yang telah dipraktekkan oleh generasi berikutnya, dan pola ajar inilah yang diterapkan agar pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya lokal dapat dicegah. Yang kedua, karakteristik sosial. Karakteristik sosial masyarakat Desa Bleberan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Desa Bleberan cenderung memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan. Yang kedua, kehidupan di Desa Bleberan lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya, semua anggota keluarga turut bersama terlibat dalam kegiatan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Yang ketiga, faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Yang keempat, mata pencaharian utama adalah bertani. Yang kelima, kontrol sosial ditentukan oleh nilai moral dan hukum internal atau hukum adat. Yang terakhir adalah potensi pariwisata. Sektor pariwisata Desa Bleberan sangat potensial untuk dapat dikembangkan ke depan, apalagi Kecamatan Pelayan adalah kecamatan yang kaya akan tempat-tempat wisata. Bahkan, untuk tahun ini telah dibangun dan dikembangkan antara lain Hutan Wanagama, Rest Area di Bunder. Sehingga, wisata di Desa Bleberan dapat dikembangkan sebagai pendukung wisata-wisata yang ada di Kecamatan Pelayan. Potensi wisata tersebut adalah yang pertama, Gua Rancang Kencana, yang kedua, Gua Songoya dan Gua Cabak, yang ketiga, air terjun Cigetuk dengan tebing indahnya, yang keempat, situs Purbakala, dan yang kelima adalah Bendung Tanjung. Kemudian potensi pariwisata budaya antara lain adalah yang pertama, upacara ritual nyadran di Padukuhan Bleberan yang dilaksanakan setiap tanggal 25 Ruah tiap tahun dengan upacara gunungan pisang dan apem yang diarak ke makam. Yang kedua, upacara tumpang robyong di Padukuhan Bleberan dengan upacara tradisi robiongan pelaksanaan kenduri yang dilaksanakan khusus perempuan. Yang ketiga, doger panggah jati di Padukuhan Peron. Yang keempat, reog di Padukuhan Tanjung. Yang kelima, hadroh atau kesenian Islam di Padukuhan Manggoran dan Ngerancang. Yang keenam, sulawatan atau kesenian Islam di Padukuhan Putat. Yang ketujuh,
ketoprak di Dusun Tanjung, dan yang terakhir adalah wayang kulit. Saya Isnin Nur Zulaika. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita mengenai sejarah terbentuknya desa wisata di Desa Bleberan, yaitu berawal dari gempa besar pada tahun 2006 yang telah merusak jumlah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak terkecuali di Desa Bleberan di Kecamatan Klayen Gunung Kidul, yang membuat desa tersebut kehilangan jumlah mata air karena sebagian sumur tidak dapat lagi menghasilkan air, sehingga di desa tersebut mengalami kekeringan air atau kekurangan air. Sehingga hal tersebut mendorong warga desa untuk mencari cara atau inovasi untuk mengelola air dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan tenaga solar cell, sehingga ini desa tersebut tidak pernah kekurangan air. Inovasi warga tersebut mendatangkan penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai predikat Desa Wisata Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diperoleh dalam penganugerahan penghargaan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 13 Mei 2017. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pengelolaan. Untuk pengelolaan air bersih, seperti yang telah dijelaskan pada slide awal, pemanfaatan air bersih ini menggunakan teknologi, yaitu menggunakan tenaga solar cell atau panel surya yang digunakan untuk memanfaatkan sumber air Jambi. Selain itu, panel surya juga digunakan sebagai sumber listrik untuk menggerakkan pompa air. Sumber mata air ini disalurkan seluruh warga melalui penampungan air yang disebut dengan reservoir. Hanya dengan membayar Rp3.000 per kubik, warga Bleberan tidak lagi kekurangan air bersih. Bahkan pengelolaan sumber mata air ini diklaim kian profesional, tidak jauh berbeda dengan pelayanan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Sehingga ketika kemarau menerpa, warga setempat di Desa Bleberan pun dapat langsung mengambil air dari saluran air yang terpasang di tiap-tiap rumah, sehingga tidak akan mengalami kekurangan air bersih. Sedangkan untuk kegiatan wisata di Desa Bleberan itu dapat menggunakan air terjun Sri Ketu dan Gua Rancang Kenconom. Setiap wisatawan yang berkunjung di sana ditarik retribusi Rp10.000 dengan sistem paket wisata dan dapat menikmati salah satu hunian purba dan tempat persembunyian pejuang di Gua Rancang Kenconom. Selain itu, BUMDes Sejahtera yang ada di Desa Bleberan ini memiliki 3 unit usaha, yaitu UEDSP atau simpan pinjam, penyedia air bersih PAB, dan desa wisata. BUMDes ini dikelola oleh masyarakat desa. Jumlah karyawan BUMDes sebanyak 12 orang. Untuk karyawan simpan pinjam sebanyak 3 orang, karyawan pengelolaan air 6 orang, dan karyawan kawasan wisata sebanyak 90 orang, pemberdayaan masyarakat atau warung sebanyak 60 orang, dan ada 10 kelompok pemilik mobil, ada pula homestay milik 30 orang, dan 6 kelompok kuliner. BUMDes Sejahtera ini memiliki omset miliaran rupiah dan disumbangkan untuk pendapatan asli daerah di Gunung Kidul. Selain itu, keberadaan BUMDes juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Rosmianti NPM 18133100149. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai alokasi pendapatan dari Desa Bleberan sendiri. Dengan adanya berbagai unit usaha dalam Desa Bleberan ini, pendapatan BUMDes itu meningkat setiap tahun. Di tahun 2015, pendapatan BUMDes menembus angka 2,1 miliar. Meningkat di tahun 2016 menjadi 2,2 miliar. Kontribusi kenaikan pendapatan ini selain ditunjang dari sektor wisata, juga didukung oleh sektor unit pengelolaan air bersih atau PAB. Pada tahun 2014 sendiri, PAB menyumbang pendapatan desa sebanyak Rp49 juta. Kemudian pada tahun 2015, hasil keuntungan yang diserahkan pihak desa melejit mencapai Rp71 juta. Di tahun selanjutnya, pada tahun 2016, mampu menyumbang pendapatan sebanyak Rp86 juta. Usaha pengelolaan air merupakan sebagian kecil dari usaha BUMDes di Desa Bleberan. Pendapatan kotor ini nantinya akan dipilah dalam beberapa sub, mulai dari pendapatan asli desa, pengembangan potensi, gaji karyawan BUMDes, pendidikan dan pelatihan,
dana sosial dan juga religi. BUMDes menggelar rapat setiap tahun untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan unit usahanya. Oh ya, dalam bidang dana sosial, pendapatan ini juga akan digunakan untuk membangun rumah tidak layak bagi warga kurang mampu, dan sebagian pendapatan juga akan dibagikan kepada dusun yang belum memiliki potensi. Kemudian, hal apa saja sih yang sebenarnya dapat menunjang peningkatan pendapatan dari desa wisata ini? Terdapat beberapa kelebihan, yaitu pesona wisata yang dapat ditawarkan di desa wisata Bleberan merupakan edukasi mengenai keberadaan BUMDes yang sangat berkembang dan berhasil dalam mengelola potensi desanya sehingga dapat menyumbang pendapatan daerah. Hal tersebut merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan patut dibanggakan, karena hingga saat ini banyak yang datang ke desa ini untuk mempelajari bagaimana seluk-beluk BUMDes dan dijadikan contoh untuk dapat diterapkan di desa lain. Dalam sektor pengelolaan sumber mata air, BUMDes berhasil menyalurkan air bersih dengan kualitas yang dapat menyaingi PDAM untuk memenuhi kebutuhan para warga terutama di musim kemarau. Teknik penyalurannya pun sudah termasuk modern ya, karena dia menggunakan reservoir untuk tampungan air dan membangun instalasi di tiap rumah penduduk. Di sektor pemanfaatan wisata, desa ini diuntungkan dengan keberadaan air terjun Srigetuk dan Goa Rancang Kencana. Fasilitas yang terdapat di desa wisata Bleberan sudah sangat lengkap. Sebagai desa yang memang dia mengandalkan pariwisata, kelengkapan sarana untuk menunjang kenyamanan pengunjung sudah dipersiapkan dengan matang. Di sini, pengunjung dapat memilih paket wisata yang ditawarkan mulai dari paket meeting hingga paket outbound. Kemudian berbicara mengenai kelebihan, pasti ada suatu kendala atau yang menjadi kekurangan. Menurut Ketua Pengelola Desa Wisata Tri Harjono, beliau mengatakan banyak tantangan ketika hendak membentuk BUMDes karena sebagian besar masyarakat itu belum memahami mengenai badan usaha tersebut. Lalu bagaimana nanti pengembangan SDM-nya? Beliau mengatakan seiring perjalanan waktu, masyarakat mulai percaya dan memahami apa itu BUMDes. Selama ini, banyak desa di Gunung Kidul yang belum memahami potensi di desanya dan tidak bisa mengembangkan menjadi bisnis yang bisa digunakan untuk kesejahteraan. Kendala lain yang masih dihadapi yaitu jumlah perahu yang dirasa kurang dan juga tempat parkir. Hal ini akan semakin terasa jika libur lebaran atau libur hari nasional telah tiba, karena banyak wisata yang datang. Dengan banyaknya wisata yang datang tersebut, karena dia space parkirnya itu kurang luas, maka tidak mampu menampung kendaraan yang begitu banyak. Lalu harapan jangka panjangnya, Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Hari Sukmono, beliau mengatakan desa wisata Bleberan dapat menjadi salah satu kiblat desa wisata di Gunung Kidul. Kemudian nanti harapan ke depannya, desa tersebut dapat terus menggali potensinya sehingga dapat menjadi contoh bagi desa yang lain untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi yang ada. Akhir kata, menurut kami, semakin banyak desa yang kompak mengelola destinasinya, maka semakin maju ekonomi warganya, semakin sejahtera pula masyarakatnya. Oke guys, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Jadi pada intinya adalah pemenang dari Lomba Desa pada tahun 2019 adalah Desa Bleberan yang ada di Gunung Kidul. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.